Halo, halo teman-teman, selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri, selamat berlebaran. Maafin kalau saya ada salah kata, ada salah-salah dalam pergaulan, mohon maaf lahir batin. Hari ini saya akan berbagi tentang yang namanya manajemen sistem. Apa sih manajemen sistem itu? Nah, ini yang menarik. Manajemen sistem tuh kadang-kadang orang mikirnya LMS. Nah, DLMS itu digital loudspeaker management system. Itu untuk manage speakernya aja. Nah, sistem speakernya aja. Nah, dia itu crossover digital. Nah, kalau ini manajemen sistem. Manajemen sistem itu yang bisa diartikan dengan prinsip kerja. Nah, prinsip kan kita sebagai operator harus punya prinsip. Saya mau main 2 way, saya mau main 3 way, itu prinsip. Saya mau pakai equalizer aja, nggak pakai crossover aktif, itu prinsip. Itu namanya manajemen sistem. Jadi kita jangan salah mengartikan ya. Manajemen sistem itu terbagi dua emang. Satu emang untuk speaker, itu namanya DLMS. Nah, sekarang manajemen di sini adalah dasar paling inti, paling utama, paling dasar, paling pertama kali yang ingin kita capai. Prinsip kerja kita, kemauan kita lah. Itu manajemen sistem. Kadang di sini saya menjelaskan akan berbagi tentang sistem Y. Sistem Y itu berkaitan nanti dengan crossover aktif dan crossover pasif. Perlu nggak sih kasih crossover pasif udah ada crossover aktif? Nah, ini yang bakal seru, karena orang nggak apa namanya nggak asal ngasih crossover pasif ataupun asal ngasih crossover aktif, enggak, karena semua itu karena dari teori, semua dari praktek dan dari hubungan sistem Y ini. Di sini saya akan contohkan satu buah subwoofer nih. Ya, satu buah subwoofer. Ini satu Y permanen dia sebagai acuan. Jadi kalau atasnya mau apa berapa Y tetap subwoofer single 1 Y dihitung Y, karena dia udah pasti pakai power dan dia sudah pasti dari crossover aktif itu keluar satu output khusus dia, udah pasti nih, maka saya buat permanen. Nah, baru yang menarik akan atasnya nih. Contoh, di sini bisa full range, bisa 3 way. Nah, 3 way full range gimana? Kalau dia 3 way, ini low. Ya, ini low, ini mid, ini high nih, yang silang ini high. Ini kalau kita keluarkan satu persatu dari crossover aktif, itu akan menjadikan dia Y per Y direct by M. By M itu by itu menuju, M itu ampli, jadi dia menuju ampli. Nah, setiap yang menuju ampli itu mengeluarkan Y. Nah, kayak ini kan 1 Y. Nah, di sini 3 Y, jadi kita main 4 Y. Situ kalau kita menunjukkan satu. Bagaimana kalau semua kita kasihin satu? Nah, di sini baru kita kunci. Di sini kita kunci low-nya dengan mid, kita kunci pakai crossover pasif. Mid-nya dengan high kita kunci pakai crossover pasif. Makanya diciptakan crossover pasif 3 way. Keluar outputnya cuma satu output ke crossover aktif. Nah, crossover aktif itu menyebutnya full range. Biasanya kalau di analog dia high. Nah, ini low. Nah, dia bergabung jadi satu, jadi sistem 2 way. Gimana kalau ketemunya speaker seperti ini? Nah, ini ada speaker 2, tengahnya tweeter. Nah, ini bisa mid high 2 way, bisa juga 2 way by M bisa, tapi full range pun bisa. Ini bisa dibuat full range. Kenapa? Tergantung kita mau manage-nya. Sumpama ini kita keluarkan mid dan low, atau enggak ini low ini mid. Nah, semua gitu. Ini high tetap. High nggak bisa ada mid, nggak bisa ada low. Mid single juga sama seperti ini. Hanya mid bisa digandeng. Mid bisa digandeng ke high bisa digandeng ke mid, sorry. High bisa digandeng ke mid karena high itu single juga. Kalau high ke low nggak bisa. Kalau mid itu gandeng ke high jadi satu. Dia selalu digandeng dengan mid dengan high jadi satu. Nah, rangkaian dia sistem kerjanya si high ini yaitu sama seperti sub, dia single. Bedanya kalau high itu bisa digandeng dengan yang lain, tentunya dengan mid. Di direct atau di crossover pasif jadi satu bisa, ataupun dikeluarkan sendiri bisa. Kalau sub tidak bisa, dia hanya harus keluar sendiri, dia nggak bisa digandeng ke low, nggak bisa. Makanya dia single permanen, enak dia jadi buat acuan. Kalau ini nggak bisa buat acuan karena bisa digandeng ke mid.
Kalau selama dia digandeng ke mid, itu akan menjadi 1Y. Dia diberikan crossover pasif jadi 1Y. Nah ini seumpama dia low, berarti main dua sistem 2Y, mid high low. Jadi low sendiri, mid high sendiri, nah, berarti 2Y ketemu sub jadi 3Y. Nah, begitu. Bagaimana dengan ini land array? Land array sama, ini high, ini mid low. Nah, tergantung. Kalau ini kita buat mid ketemu dengan low yang seperti ini, nah berarti main 3Y. Itu pun kalau dia disatukan nih. Ini disatukan dalam crossover pasif. Ini dia menjadi 2Y, menjadi 1Y. 2Y sistem, tapi 1Y by M. Sistemnya sistem 2Y, tapi keluarnya by M 1Y. Ini 1Y, ya ini 1Y jadi 3Y. Kalau ini yang lo biasanya ada di atas land array. Selama Mas, saya mau dari sub langsung ke land array sama gitu. Nah, bisa selama dia rentan frekuensi dari speaker ini bisa menunjukkan sampai low dan mid. Contoh, speakernya berfrekuensi, rentan frekuensinya datasheetnya atau speknya itu dari berapa ya, sumpah biasanya 60 Hz, mama bawahnya, atasnya sampai 4 kHz. Nah, di 60 sampai 44 kHz ini, dari 60 sampai 4 kHz ini ada low, ada mid. Nah, buat midnya ada, buat low-nya ada, berarti dia bisa. Nah, kecuali emang di low nggak ada, dia harus mid, ya udah. Kalau dia di low nggak ada harus mid, berarti dia harus ketemunya ada low lagi. Karena rentan frekuensi dari 20 Hz sampai 20 kHz itu sub, low, mid, high itu harus ada semua. Ya seperti itulah. Kalau emang kurang paham nanti kita coba bahas lagi, karena durasinya kepanjangan, takutnya uploadnya ntar susah. Oke teman-teman, kalau ada yang dipertanyakan silakan. Sementara itu dulu, saya juga bingung nih ngejelasinnya. Oke, terima kasih teman-teman.